Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan judul Framework Pelaporan Keuangan dan Tujuan Pelaporan Keuangan. Anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama Mamul atau Nikmah dengan NIM akhir 019, yang kedua saya sendiri Puput Artika dengan NIM akhir 023, yang ketiga Nadia Ukia Rija dengan NIM akhir 094, yang keempat Firda Nur Hidayati dengan NIM akhir 101, dan yang terakhir Ega Sipriantika Wiharto dengan NIM akhir 142. Kerja konseptual. Kerangka kerja konseptual atau yang disebut conceptual framework serupa dengan konstitusi atau constitution, yaitu suatu sistem koheren yang terdiri dari tujuan dan konsep fundamental yang saling berhubungan, yang menjadi landasan bagi penetapan standar yang konsisten dan penentuan sifat, fungsi, serta batas-batas dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Nah, di sini ada bagian dari conceptual framework atau kerangka kerja konseptual, di mana conceptual framework di sini sangat dibutuhkan dan digunakan untuk pengembangan. Selain itu ada 3 tingkatan dari conceptual framework. Yang pertama yaitu first level atau basic objective atau basic dasar. Kedua, yaitu ada fundamental konsep atau konsep mendasar, di mana di dalamnya terdiri dari kualitatif karakteristik atau karakteristik kualitatif, dan basic elemen atau elemen dasar. Dan di level ketiga ada recognition and measurement, yaitu pengenalan dan pengukuran, di mana di dalamnya terdiri dari basic assumption atau asumsi dasar, basic principle atau prinsip dasar, dan constraint atau kendala. Akan kerangka kerja konseptual. Di sini kebutuhan akan kerangka kerja konseptual ada 2. Yang pertama, agar bermanfaat, maka penetapan standar harus berlandaskan dan berhubungan dengan serangkaian konsep serta tujuan fundamental. Sekelompok standar dan aturan-aturan yang koheren harus dihasilkan, karena standar kerja konseptual akan meningkatkan pemahaman dan keyakinan pemakaian laporan keuangan atas pelaporan keuangan dan akan menaikkan komparabilitas antar laporan keuangan. Yang kedua, masalah-masalah praktis yang baru akan dapat dipecahkan secara cepat jika mengacu pada kerangka teori dasar yang telah ada. Kerangka kerja konseptual terbagi ke dalam 3 tingkatan. Yang pertama, first level atau basic objective. Tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang pertama yang berguna bagi mereka yang memiliki pemahaman memadai terkait aktivitas bisnis dan ekonomi untuk membuat keputusan investasi dan kredit. Kedua, untuk membantu investor yang ada dan potensial serta pemakai lainnya dalam menilai jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan. Ketiga, tentang sumber daya ekonomi, klaim terhadap sumber daya tersebut dan perubahan di dalamnya. Yang kedua, yaitu second level atau kualitatif karakteristik and basic element. Di sini, bagaimana seseorang menentukan apakah laporan keuangan harus menyediakan informasi tentang biaya perolahan aktiva perusahaan atau dasar biaya historis, ataukah berupa nilai berjalannya. Pemilihan metode akuntansi yang tepat, jumlah dan jenis informasi yang harus diungkapkan, serta format penyajiannya melibatkan penentuan alternatif mana yang menyediakan informasi paling bermanfaat untuk tujuan pengambilan keputusan. Ketiga, third level atau recognition and measurement concept. Terdiri dari konsep-konsep yang dipakai untuk mengimplementasikan tujuan dasar dan tingkat pertama. Konsep ini menjelaskan apa, kapan, dan bagaimana unsur-unsur serta kejadian keuangan harus diakui, diukur, dan dilaporkan oleh sistem akuntansi. Ini ada gambaran hierarki dari
Conceptual Framework for Financial Reporting. Dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan atau disingkat KDPPLK merupakan konsep-konsep dasar yang menjadi pedoman dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan umum dan menjadi pedoman bagi penyusun standar akuntansi untuk mengembangkan standar akuntansi di masa yang akan datang dan sebagai pedoman dalam menyelesaikan permasalahan yang belum diatur secara khusus di dalam pernyataan standar akuntansi. KDPPLK disebut dengan kerangka konseptual yang diadopsi secara langsung dari Conceptual Framework IAS. Tujuan KDPPLK yaitu penyusun standar akuntansi dalam menyusun dan mengembangkan standar akuntansi. Kemudian penyusun laporan keuangan dalam mengatasi masalah yang belum diatur dalam standar. Kemudian para pemakai dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Kerangka konseptual menyediakan landasan bagi standar berikut. Yang pertama, berkontribusi terhadap transparansi dengan meningkatkan komparabilitas internasional dan kualitas informasi keuangan yang memungkinkan investor dan pelaku pasar lainnya untuk membuat keputusan ekonomi berdasarkan informasi. Yang kedua yaitu memperkuat akuntabilitas dengan mengurangi kesenjangan informasi antara penyedia modal dan orang-orang yang telah mempercayakan uangnya ke pihak tersebut. Standar berdasarkan kerangka konseptual memberikan informasi yang diperlukan dalam meminta pertanggungjawaban manajemen. Sebagai sumber informasi yang dapat diperbandingkan secara global, standar tersebut juga sangat penting bagi para regulator di seluruh dunia. 3. Berkontribusi pada efisiensi ekonomi dengan membantu investor untuk mengidentifikasi peluang dan risiko di seluruh dunia, sehingga meningkatkan alokasi modal. Untuk bisnis, penggunaan bahasa akuntansi tunggal yang terpercaya yang berasal dari standar berdasarkan kerangka konseptual menurunkan biaya modal dan mengurangi biaya pelaporan internasional. Unsur yang termuat dalam KDPPLK yang pertama yaitu tujuan dan pengguna laporan keuangan, yang kedua asumsi dasar, yang ketiga karakteristik kualitatif, yang keempat unsur-unsur yang terkandung dalam laporan keuangan, kemudian pengukuran unsur laporan keuangan, dan konsep modal dan pemeliharaan modal. Selanjutnya ada penyajian laporan keuangan. Komponen laporan keuangan sendiri terdiri dari yang pertama ada laporan posisi keuangan pada akhir periode. Laporan ini merupakan laporan yang sistematis tentang aktiva, hutang, serta modal dari suatu perusahaan. Yang kedua ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas. Yang keempat ada laporan arus kas. Informasi arus kas ini memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas dan kebutuhan entitas dalam menggunakan arus kas tersebut. Selanjutnya ada catatan atas laporan keuangan, berisi informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan pendapatan komprehensif, laporan laba rugi terpisah, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Nah, yang terakhir ada laporan posisi keuangan pada awal periode. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai konsep dan prinsip laporan keuangan. Apa sih itu prinsip laporan keuangan dan apa saja prinsip laporan keuangan? Jadi yang pertama, prinsip laporan keuangan merupakan suatu peraturan umum yang di sini didasari ke dalam 3 hal. Yang pertama, tujuan laporan keuangan, yang kedua prinsip akuntansi, yang ketiga konsep akuntansi. Yang pertama mengenai tujuan laporan keuangan, seperti yang kita pernah pelajari bahwa tujuan laporan keuangan yaitu menyediakan suatu informasi menyangkut posisi keuangan, kinerja, perubahan posisi keuangan yang bermanfaat atau berguna bagi suatu pemakai laporan keuangan dalam mengambil suatu keputusan. Yang kedua, prinsip akuntansi. Di sini banyak prinsip akuntansi, salah satunya yaitu going concern atau keberlanjutan. Jadi perusahaan itu akan ada di masa yang akan datang. Yang ketiga, konsep akuntansi. Konsep akuntansi merupakan suatu
landasannya berlaku umum sehingga diperoleh suatu kesatuan analisis, pandangan, atau pendapat baik oleh penyaji laporan keuangan maupun pihak yang memerlukan laporan keuangan. Seperti itu. Jadi ketiga rangkaian inilah yang menjadi dasar dalam pengembangan teknik atau penyusunan prinsip laporan keuangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip yang menjadi dasar setiap ciri dan sifat laporan keuangan. Yang pertama yaitu accounting entity atau entitas. Jadi di sini yang menjadi fokus perhatian dari akuntansi adalah entity atau suatu lembaga. Jadi lembaga yang akan dilaporkan, bukan lembaga lain, seperti itu. Yang kedua yaitu going concern atau keberlanjutan. Jadi di sini dalam penyusunan laporan keuangan kita harus yakin bahwa perusahaan akan tetap terus ada di masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu measurement atau pengukuran. Akuntansi sebagai media pengukuran sumber-sumber daya ekonomi yang ada di perusahaan. Yang keempat yaitu time period atau periode waktu. Jadi laporan keuangan itu harus jelas jangka waktu atau periode tertentu. Laporan keuangan harus memiliki jangka waktu yang jelas seperti itu. Misal satu periode 1 tahun dimulai dari 1 Januari 2021 hingga 31 Desember 2021 seperti itu. Yang kelima yaitu monetary unit atau unit moneter, yaitu pengukuran setiap transaksi adalah bentuk nilai atau unit uang. Jadi transaksi yang kita lakukan diukur menggunakan dinilai dalam bentuk uang seperti itu. Yang keenam yaitu accrual yaitu penentuan pendapatan dan biaya dari posisi harta dan kewajiban ditetapkan berdasarkan kejadian transaksi tanpa kita melihat kas sudah diterima atau belum. Jadi di sini seperti menggunakan basic accrual berdasarkan waktu. Yang ketujuh, exchange price atau harga pertukaran. Jadi nilai yang terdapat dalam laporan keuangan didasarkan pada harga pertukaran saat terjadinya transaksi. Yang kedelapan yaitu approximation atau di sini dalam akuntansi tidak dapat dihindari adanya penaksiran-penaksiran seperti penaksiran umur atau penaksiran harga. Seperti yang kita pernah pelajari juga bahwa ada penaksiran umur piutang seperti itu. Lalu ada penaksiran umur ekonomis. Ketika kita melakukan penyusutan seperti itu kan kita menghitung penyusutan dengan mempertimbangkan penaksiran ekonomis dari barang tersebut. Yang kesembilan, judgment, yaitu dalam penyusunan laporan keuangan banyak diperlukan pertimbangan-pertimbangan berdasarkan keahlian, baik dari pertimbangan memilih prinsip maupun pemilihan cara penyajian dalam laporan keuangan. Yang ke-10 atau yang terakhir yaitu general purpose atau bertujuan umum. Jadi informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ini ditujukan atau dihasilkan untuk kepentingan umum, pemakai secara umum. Baik, selanjutnya kita akan bahas mengenai tujuan pelaporan keuangan. Di sini saya menjadi 3 subpokok. Yang pertama, mengenai tujuan utama perumusan KDPPLK. KDPPLK sendiri merupakan singkatan dari Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan. Kemudian yang kedua, ada tujuan laporan keuangan itu sendiri. Dan yang ketiga adalah tujuan laporan keuangan menurut Kerangka Konseptual tahun 2010. Yang pertama, tujuan utama perumusan KDPPLK atau Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan adalah membantu penyusunan standar IASB atau DSAK, sekarang namanya IAI, dalam menyusun standar akuntansi keuangan atau SAK baru dan mereview standar-standar akuntansi yang ada. KDPPLK juga bisa membantu penyusunan laporan keuangan, auditor, pengguna, dan pihak-pihak lain dalam melaksanakan pekerjaan mereka. Yang kedua, tujuan laporan keuangan.
Menurut KDPPLK, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, serta arus kas suatu entitas untuk digunakan oleh beraneka ragam pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. KDPPLK memandang kebutuhan informasi investor sebagai fokus utama. Meskipun demikian, laporan keuangan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan investor juga akan memenuhi kebutuhan pengguna-pengguna laporan keuangan lainnya. Menurut KDPPLK, sebagian besar pengguna laporan keuangan akan mengevaluasi kemampuan entitas dalam menghasilkan kas serta waktu dan kepastian dihasilkannya kas. Posisi kas dipengaruhi oleh sumber daya ekonomi yang dikendalikan oleh entitas atau perusahaan, struktur keuangan, likuiditas, dan solvabilitas, serta kemampuan entitas dalam beradaptasi dengan perubahan lingkungan tempat entitas beroperasi. Kemudian yang ketiga, tujuan pelaporan keuangan menurut kerangka konseptual tahun 2010. Kerangka konseptual menetapkan tujuan laporan keuangan bertujuan umum atau General Purpose Financial Statement sebagai berikut. Tujuan pelaporan keuangan bertujuan umum adalah menyediakan informasi keuangan mengenai entitas pelapor yang bermanfaat bagi investor yang ada dan investor potensial, pemberi pinjaman, dan kreditur lainnya dalam mengambil keputusan penyediaan sumber daya kepada entitas. Nah, dari tujuan tersebut menegaskan orientasi manfaat keputusan yang menjadi dasar pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan tidak menyediakan informasi mengenai nilai entitas pelapor, tetapi membantu dalam melakukan penilaian tersebut.